Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dr. Hari Bagus Wirawan. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dikit aja tentang apa ya? Tentang naik gunung. Wes, sekali-sekali lah. Walaupun gue juga belum pernah, bukan yang belum pernah ya. Aduh, malas deh naik gunung. Enakan berenang. Oke, sekarang ini ada teman saya. Kenalin dulu, Bos. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gua Imam. Biasa dipanggil Imam Bujingyun biasanya kalau di Instagram, di YouTube atau di Facebook. Ya, mantap. Oh, ini Imam Bujingyun. Itu perasaan nama film ya? Iya, nama film. Film apa dulu? Film Pendekar Awan dan Angin. Oh iya benar. Pendekar Awan dan Angin. Nggak tahu nih manusia nih tergila-gila banget. Cuman mungkin karena namanya Awan dan Angin, jadi hobinya dia tuh naik gunung. Nah, Kan naik gunung ada awan dan angin juga. betul. Oke. Mam, jadi lu memang hobi banget ya yang namanya naik gunung ya? iya, gua naik gunung tuh dulu hampir sebulan bisa 2 kali, bisa 3 kali malah, Dok. Hampir tiap minggu dulu naik gunung. Bentar dulu, ada sponsor. Asik sponsor. Enggak deng, enggak sponsor. Pesanan lu, Bos. Oh, siap. Aduh. Sambil di sedot lu. Cicip-cicip. Iya, sambil disedot. Wah, susah banget. Belum banget ya? Tadi mana ya? Hah? Tadi sobek ya. Sudah yang kalah. Ih, sedotan. Potong aja nanti yang mana, nggak perlu. Atau nggak usah ada kayak gini ya, mantep. Jadi waktu ke gunung udah lama dari apa? SMP, SMA, SD? Dari SMP gue emang udah sering suka naik gunung ya, tapi nggak sampai puncak sih, paling cuma air terjun segala macem. Itu ada ini ya, ada apa ya kayak bukan ekskul apa ya namanya? Ada organisasinya di. Oh, ada organisasinya di sekolah. Nah, gue puncaknya itu ikut di SMA kelas 1. Di situ ada namanya organisasi Hispala waktu itu, Dok. Hispala. Iya, jadi semacam himpunan siswa-siswi pencinta alam lah gitu. Yang kebanyakan kegiatannya ya di gunung gitu. Saya dulu juga ikut tuh Hispala. Cuman namanya himpunan siswa paling lama. Saya sekolahnya lama bener. Makanya jadinya gini, ngobrol aja sama orang-orang. Ingat nggak pertama kali yang lu coba untuk lu naik, yang lu bilang katanya naik gunung, apa sih pertama kali apa? Gua pertama kali benar-benar naik gunung sampai atas ya. Ya, Itu yang sampai atas. di Pulau Sari waktu itu. Hah? Gunung Pulau Sari di Pandeglang, Banten. Itu apa sih? Terminal? Gunung itu namanya Ada Gunung namanya Pulau Gunung Sari. Pulau Iya, Sari? iya, Buset. Gunung Pulau Sari. Saking nggak pernah naik gunung, nggak tahu gua ada nama Gunung Pulau Sari. Ya nggak tinggi lah, Di cuma daerah mana? itu daerah Banten di Menes tepatnya. Oh, Pandeglang. Menes ya, Iya, tahu, paham. Pandeglang. Itu berapa mdpl tuh? Itu cuma 1.200 lah tingginya, nggak tinggi-tinggi banget. 1.200 mdpl. Dingin nggak di atas? Ya lumayan lah. Lumayan Sekitar ya. udara 15 derajat sampai 20 derajat. Buset, 15 derajat. Udah nggak dapet nih 15 derajat zaman sekarang mah. Kalau sekarang mungkin udah panas. Enggak, kalau dulu seingat saya kalau pas zaman saya muda, kok muda ya? Gimana sih ngomongnya? Jadi gua sekarang tua banget ya. Zaman remaja gitu. Pas zaman remaja. Ada dulu gua tinggal di Bandung ya. Itu gua masih inget zaman gua kecilan gua di Bandung aja. Itu tidur siang pakai kaos kaki loh. Kalau dingin ya. Tidur, ya saking dinginnya, bukan karena kurang kerjaan, enggak. Tidur siang pakai kaos kaki. Sekarang di Bandung yang dingin di mana ya? Ya mungkin mesti ke atas daerah Lembang mungkin ya. Oke. Next. Lalu yang pengen tahu nih, ini barangkali aja yang ada yang mau ngikutin jejak lu nih. Minimal peralatan apa aja sih yang mesti lu punya sebelum naik gunung? Kan emang lu bisa naik gunung gini aja? Bisa nih, pakai sendal, pakai celana. Sendal bisa aja sih, tapi kurang safety secara. Lah iya, itu yang gue maksud. Jadi minimal apa sih mesti lu punya apa?
Pertama, kalau emang lu pengen naik gunung, siapin dulu sleeping bag. Kalau emang lu nantinya bakal bermalam di gunung, kemudian sepatu, jaket, sama ransel. Sepatu ada macam-macamnya nggak? Sepatu macam-macam. Ada yang modelnya tinggi, yang modelnya pendek, sepatu trekking gitu. Itu yang paling safety yang mana? Kalau menurut lu? Safety ya menurut gue yang model tinggi. Model tinggi Iya, ya, oke. model tinggi. Jadi kalau udah bawa sleeping bag, nggak usah bawa tenda. Tenda tetap bawa. Tapi kalau udah pakai sleeping bag, biasanya di gunung itu kan banyak semacam pos-pos shelter gitu ya. Kalau emang kita darurat ya bisa aja tidur di shelter situ, cuma pakai sleeping bag doang. Tapi ya emang agak dingin pastinya nantinya saat malam gitu. Oh, nah, terus kalau kan kita perlu makan nih. Nah, keperluan makan gimana? Nah, keperluan makan juga kita bawa. Biasanya naik gunung itu 2 hari 1 malam. Nah, kita prepare tuh untuk perbekalan selama 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam gitu. Iya, maksud gue yang dibawa tuh apa? Makanan mentah, makanan jadi, atau bahan makan atau apa? Kalau gua biasanya menu pertama gua bawa makanan jadi, ngebungkus pakai nasi, pakai lauknya udah gua tinggal berarti makan. ibaratnya menu rumahan lah Iya, ya. menu Udah. rumahan. Setelah itu Baru paling gua bawa kayak Indomie, beras, nugget, mie sosis, instan lah ya. mie instan gitu-gitulah yang seenggaknya gampang dimasak di atas. Masak di Oh, atas. berarti memang kalau untuk camping tuh kayak ada kompornya khusus. Iya, ada kompornya, kita bawa nesting. Nggak kayak yang di Iya. rumah kan 2 tungku pakai gas gede tuh. Enggak, kita bawa yang haiku kecil. Repot naik gunung gua Buset. gede. Pulang-pulang otot lu keker gini men, bangsat. Hah? Terus itu kan di sana kalau naik gunung tuh lebih enak sendiri, berdua, bertiga. Lebih enak sih sebenarnya rame-rame, Dok. Kalau lu Iya. pribadi Kalau gue sih senang rame-rame. rame-rame biar Iya. sana ngobrol-ngobrol Iya, gitu ngobrol-ngobrol ya. sepanjang jalan, kita bercanda-bercanda. Bawa gitu. alat musik apa? Oh enggak, kalau gua malah nggak suka kalau di trekking itu nyetel musik-musik tuh. Enggak, maksud gua bawa alat musik Oh enggak. kayak gitar gitu. Wah, Enggak ya? Gila, bawa badan sendiri aja susah, gimana kita bawa Oh. peralatan yang lain? Tapi kan sering kan ada orang bawa gitar ke atas gitu ya. Gue pikir ya. Jadi kayaknya gitar itu apa ya, instrumen musik paling simpel mungkin ya, simpel, bisa bener. kemana-mana. Iya. Kalau gue kan belajarnya piano, Iya, nggak mungkin gue ke gunung bawa piano, aduh. Bawanya juga gitar. Tapi ada beberapa gunung juga yang nggak boleh, Dok, kalau kita bawa alat Oh? musik itu. Gitu. Iya. Jadi dia biasanya Kenapa ini? biasanya kan dia mengganggu ekosistem di sekitar. Itu kan biasanya kalau di gunung itu kita masuk ke taman nasional atau cagar alam. Jadi sebisa mungkin ketika kita masuk ke situ ya udah suara itu kan polusi juga ya masuknya. Itu mengganggu ekosistem hewan-hewan di situ sama tumbuhan-tumbuhan di situ juga. Itu ngaruh juga. Wait. Jadi kita hidup kayak ibaratnya kayak kita hidup kayak mereka, kayak binatang gitu. Artinya yang kalau udah malam dikit tidur gitu. Atau kita boleh beraktivitas. Misalnya ngobrol-ngobrol, bawa bikin api unggun atau apa gitu. Boleh, kita di gunung tetap boleh. Cuman kalau untuk alat musik tuh biasanya kan menimbulkan suara yang gaduh tuh, Dok. Itu ada beberapa gunung yang memang nggak boleh kita bawa gitar. Gitu. Misalnya apa? Misalnya kayak ke Gunung Gede Pangrango, itu kan masuk salah satu kawasan taman nasional ya. Oke. Di situ nggak boleh kita bawa alat musik, bawa drone aja kita nggak boleh ke sana. Jadi memang ada beberapa gunung yang peraturannya seperti itu. Oh, berarti beda gunung, beda peraturan. Iya, Jadi setiap gunung di Nusantara ini nggak ada yang sama ya. Nggak ada yang sama, Artinya iya. ada peraturan yang berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Mungkin kalau yang umum apa sih? Jangan buang sampah sembarangan. Ya, kalau itu kan? semua gunung Ya, kalau itu pasti, mah semua gunung lah ya. Mm-mm. Itu sih nggak usah di gunung. Kalau gua rasa mah namanya buang sampah di jalan atau di mana Iya, juga. betul. Ini yang lupa gua tanya nih. Buat BAB gimana? BAB. BAB biasanya ya kita BAB ya udah kita cari semak-semak ya atau tempat-tempat yang tersembunyi, kita gali tanah gitu. Pakai tisu basah kita. Oh gitu. Heeh. Nggak ada biliknya. Ada beberapa biliknya, gunung-gunung kayak di Gunung Gede ada, terus di Papandayan ada. Cuman kebanyakan kalau toilet-toilet di atas gunung itu udah nggak karuan, Dok. Lebih parah gitu loh. Kadang ada Iya. kotoran nggak disiram segala macem. Ya ibaratnya masih ada jejaknya lah Iya, ya. masih ada jejak. Oh, waduh. Jadi Makanya kayak ya. ada yang ninggalin kesan Nah, gitu ya. betul. Cuman wujudnya
Itu buset. Orang mah ninggalin ke sana apa kayak pakai tulisan, tanam kembang. Ini mah ninggalin kesan wujudnya kotoran. Oh berarti kalau yang punya bilik itu berarti kalau gua kira-kira itu biasanya gunung-gunung yang sering dikunjungin orang ya? Ya biasanya gunung-gunung yang rame lah, yang udah kayak Gunung Gede kan rame tuh, terus Gunung Papandayan, terus gunung mana lagi ya? Pokoknya hampir beberapa gunung ada sih yang udah ada toiletnya di atas, tapi kebanyakan ya nggak karuan di toiletnya. Jadi, sama dong kayak kameramen gua tuh, dia hobinya naik gunung katanya sih dulu. Cuman ngeliat badan selebar kursi begitu. Boy, lu dulu naik gunung? Naik gunungnya dia. Bareng kita pernah. Oh gitu? Iya, pernah. Pernah digotong nggak dia? Aduh. Gua ngegotong dia nggak bakal kuat sih. Itu yang gua mau tanya. Makanya. Nggak, maksudnya kalau ada apa-apa model kayak gini mah kita tinggalin apa gimana? Jangan lah, kasihan lah. Biasanya sih dia jadi sweeper paling belakang buat tim sapu bersih. Oh. Dari semua gunung yang ada di Indonesia, kalau menurut lu nih, itu udah bisa didaki sama manusia atau mungkin ada beberapa gunung yang belum didaki? Ada sih beberapa gunung yang belum dijamah sama manusia. Alasannya apa? Biasanya mungkin karena satu, gunungnya kurang menarik, atau medannya yang terlalu sulit, atau apalagi ya. Sekarang sih rata-rata enggak ya, kurang menarik tuh dari apanya nih? Bentuknya kah? Jalannya kah? Dari pemandangannya biasanya, Dok. Ya dia misalkan nggak ada dapet view apa-apa kita gitu ini, atau medannya memang yang sulit, atau di situ memang gunungnya itu memang tidak boleh didaki karena itu termasuk cagar alam atau lain sebagainya gitu, sehingga dilarang dijamah gitu, benar-benar masih terjaga ekosistemnya. Oke. Kayak gunung-gunung di Kalimantan gitu, di Sumatera itu masih banyak gunung-gunung masih banyak yang belum didaki ya, yang benar-benar masih perawan gitu. Ini kalau cerita-cerita tadi tentang lu apa gunung-gunung yang belum pernah dijamah gitu ya. Kalau menurut lu kalau yang angker ada apa enggak sih gunung di kita nih? Banyak, hampir semua gunung di kita tuh ya ada lah gitu? pasti. Ya.